Lovers, kembali lagi pastinya dalam acara Golda Coffee buka bareng kapan lagi. Dan kali ini kita sudah masuk ke segmen Golda Coffee Talks bersama Panji Pragiwaksono dan juga Tasya Farasya. Halo. Hai. Apa kabar? Halo. Apa kabar Kak Tasya, Kak Panji? Gimana hari ini? Aku baik, alhamdulillah. Aku Baik juga ya. baik-baik saja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat dan ibadahnya juga lancar ya Kak ya. Amin. Amin. Nah ini untuk K-Lovers semua, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, aku mau ingetin untuk K-Lovers, jangan lupa hari ini adalah hari terakhir kesempatan K-Lovers untuk ikutan berdonasi demi membantu saudara kita yang terdampak COVID-19. Caranya cukup scan QR Code yang ada di layar kalian ya, itu cukup di-scan aja, karena ini hari terakhir nih untuk bantu saudara-saudara kita. Jadi bisa ikutan donasi di sana. Dan jangan lupa, ini upload ke Instagram atau Twitter @kapanlagi.com. Keseruan acara kita boleh di screenshot, boleh di feed, boleh di Insta Stories ya. Terus pakein hashtagnya buka bareng KL ya. Kita viralkan, kita trendingkan keseruan acara kita pada hari ini. Nah, jadi ini untuk K-Lovers yang sudah bergabung di sini nanti akan berkesempatan bisa nanya langsung atau ngobrol langsung ke bintang tamu kita, yaitu Kak Panji dan juga Kak Tasya. Tapi syaratnya harus menunjukkan botol Golda Coffee-nya. Nanti akan aku pilih siapa yang berhak untuk bertanya langsung ke idola kalian. Oke, udah semuanya udah pada ini ya. Pajang untuk Golda Coffee boleh diangkat semuanya, tunjukin Golda Coffee-nya. Ayo diminum dulu sekarang semuanya. Belum ya, jangan diminum sekarang. Bentar lagi, masih ada waktunya lagi. Nah ini sambil kita nunggu, mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol dulu ya sama Kak Panji, Ayo. sama Kak Tasya pastinya. Dan nanti jangan lupa kita masih ada hadiah dari Golda Coffee. Jadi disiapin kameranya, siapin botol Golda Coffee juga biar bisa dapetin hadiahnya ya. Nah ini untuk Kak Panji dan juga Kak Tasya, mungkin kita sambil nunggu buka puasa mau cicet-cicet sebentar boleh ya Kak ya? Silakan. Nah ini untuk kondisi di pandemi seperti ini lagi pada sibuk apa Kak? Siapa dulu nih? Tasya dulu kali ya? Jangan, Boleh jangan belakangan Oh Kak Panji, sepuh Aku dulu, sesepuh dulu. Kalau saya mencari ini aja waktu untuk bisa tetap menghibur masyarakat sebagai pelawak yang biasanya ngelawak di atas panggung kan sempat merasakan kekosongan tuh nggak tahu mau ngapain. Iya benar. Akhirnya aku nanya sama diriku sendiri sebenarnya gue tuh siapa sih? Gue tuh pada dasarnya adalah pelawak, bukan hanya stand up comedian. Gue tuh pelawak, tukang bikin orang ketawa. Jadi kalau gitu sebenarnya gue bisa ngelawak di mana aja. Makanya sekarang aku lebih banyak di Instagram, bikin lila show, terus bikin kolaborasi ngaco-ngaco sama orang-orang dan video kolaborasi sama followers yang judulnya Panji Butuh Barang, gitu aja. Supaya kan kita nggak boleh keluar rumah, tapi kita punya internet, tapi kita pengen ngelawak, ya udah gitu kita ngelawak dengan menggunakan sosial media. Perfect blend, mantap nggak? Oh, perfect blend, kayak Golda Coffee ya Kak ya. Ini luar biasa loh Panji, loh mantap loh. Mantap loh. Tasya kita Juara. ini hati-hati. luar biasa loh. Mantap. Nah ini untuk Kak Tasya seperti apa Kak kegiatannya di kondisi pandemi seperti ini? Nah, sebenarnya kalau aku karena emang kalau aku kan banyaknya itu kerjaan dari rumah ya. Jadi sebenarnya banget kalau untuk kerjaan nggak terlalu banyak perbedaan sih aku. Cuman jadinya kayak biasanya ada makeup class atau apa tuh ya jadinya nggak ada gitu kan. Nah jadi yang terus kayak biasanya aku juga kayak kolaborasi ngajakin siapa MU atau siapa, sekarang jadinya nggak ada. Jadi harus lebih kreatif sendiri aja gitu loh. Terus jadinya karena banyak waktu kosong jadi banyak ide-ide kayak ya mencoba melukis, tiba-tiba kayak bikin sesuatu yang tadinya tuh nggak sempet kepikiran gitu loh, kayak nggak sempet, nggak ada waktu, tiba-tiba sekarang jadi karena di rumah terus jadi lebih kreatif justru. Jadi ada poin-poinnya juga ya kalau dipikir-pikir kalau dari sini. Jadi nemu banyak hobi-hobi baru juga ya Kak ya selama di rumah aja? Iya, benar. Oke, nah selama di rumah ini nih
kondisi atau hal yang paling ditakuti itu apa sih selama ini kita udah kurang lebih 2 bulan ya nggak bisa bebas kemana-mana, harus di rumah aja. Hal yang paling ditakutkan itu apa Kak? Keresahannya mungkin selama di rumah aja kayak gini. Kalau aku ya, karena aku mau lahiran nih, bentar lagi nih. Jadi yang paling ditakutkan itu sih. Jadi kayak masih APL-nya kapan Kak? Ya gitu deh, mau lahiran gitu. APL-nya perkiraannya di bulan apa tuh Kak? Kayak 2 mingguan lagi gitu. Wow. Kata Tasya, katanya anaknya namanya Golda ya? Iya. Luar biasa loh nih Kak Panji. Nah kalau Kak Panji sendiri, kan terlihatnya nih selalu bahagia, selalu tersenyum, hidupnya seperti tidak ada beban. Tapi seorang Kak Panji ini punya keresahan atau ketakutan gak sih selama kondisi pandemik yang seperti sekarang? Saya takut nggak ada job saya. Itu Enggak yang sih, ditakutkan. seperti pada umumnya orang, bukan cuma orang Indonesia ya, orang di dunia, ketakutan terbesar adalah kalau ternyata ada anggota keluarga kita atau orang tersayang yang kena pandemi ini. Apalagi awalnya kan gejalanya kan rada umum ya, kita juga nggak tahu nih ini lagi radang tenggorokan atau lagi COVID. Sebenarnya ketakutannya itu, tapi moga-moga dengan disiplin social distancing, terus makan yang benar, terus olahraga cukup, moga-moga sih aman. Dan tentu minum Golda setiap hari. Mandi Golda. Golda Coffee. Nah, ngomong-ngomong soal Golda ini, alhamdulillah kita sudah memasuki waktu berbuka puasa. Udah azan Kak. Kita buka puasa dulu, Allah malah kesuntuk. Kedengeran ya azan sini? Apa gue pakai headset? Mungkin pakai ini headphone Kak. Kita buka puasa bareng-bareng dulu ya. Selamat berbuka. Selamat berbuka puasa, Kelovers. Sadam, kenapa ditinggal kamera nih Sadam? Sama. Sadam kabur lagi, Sadam kemana ente? Aku tadi udah Pada buka puasa duluan kata Tasya. Pada buka puasa pakai apa Kak? Aku ada yang ngasih ngiriman dessert gitu. Jadi aku makan. So yum. Kelihatan nggak? Kayak coklat gitu. Kayak coklat koin gitu ya. Kayak pie sih sebenarnya bentuknya, kayak pie kecil gitu. Nah ini untuk Kelovers boleh dong ditunjukin makanannya sama botol Goldanya ya, biar kita bisa foto bareng-bareng. Jadi mungkin untuk Kelovers bisa di screenshot nih, kita angkat Goldanya sama makanannya, terus boleh di screenshot nanti di upload ke Instagram, tag @golda.id, tag juga @kapaladikom, pakai hashtag buka bareng KL ya. Siap ya? 1, 2, 3. Boleh diupload ke Insta Stories atau ke feeds di Instagram, ke Twitter juga. Oke, lanjut. Oh ada nih, DWJen buka puasanya korma juga. Iya. Wow. Di rumah. Kok ada Dakyung? Dakyung ngapain di situ? Fansnya Kak Tasya ya? Kok namanya kayak makanan enak, Dakyung? Gak tahu tuh ada Dakyung. Ya ampun. Nah ini kita udah sambil buka puasa bareng Kelovers semua nih, kita sambil ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin aku mau tanya sedikit ke Kak Tasya. Selama self quarantine ini kan banyak banget ya orang tuh makin kreatif bikin konten di sosial media. Itu makin kreatif banget. Contohnya tuh kayak kemarin tuh ada pas Brush Challenge, terus Until Tomorrow Challenge, itu banyak banget yang bikin konten-konten sejenis. Terus banyak juga dari mereka mungkin yang ingin seriusin untuk menjadi konten kreator atau influencer kayak Kak Tasya. Nah, kira-kira bisa di-share nggak tipsnya Kak buat yang mau mulai atau punya cita-cita buat jadi konten kreator juga kayak Kak Tasya Farasya? Kalau menurut aku ya, kalau mau jadi konten creator yang penting ya kita harus kreatif sih, ya nggak sih? Terus kita harus update terus juga. Oh ini apa nih yang lagi orang tuh lagi apa sih yang lagi penting gitu. Tapi jangan terlalu kayak demi konten banget gitu loh jadi orang. Jadi lama-lama orang nggak capek juga ngeliat kita.
Jadi harus dikombinasiin. Perfect blend-nya itu adalah kontennya harus bermanfaat, tapi harus seru juga. Dan, Bagus kata Tasya. Iya, itu maksudnya. Jadi maksudnya kayak, kalau misalnya mau terlalu demi konten banget gitu, itu tuh orang juga lama-lama kan kayak gimana ya, kalau menurut aku kalau content creator mau bertahan lama itu harus ada konten yang bermutu, jadi nggak bisa kayak yaudah deh mentang-mentang lagi apa viral apa gue bikin juga deh, jangan kayak gitu banget juga, tapi jangan terlalu kayak tegang banget, serius juga kayak sekolah juga, jadi harus kayak oh ini ada manfaatnya tapi seru juga, itu yang harus dicari dan harus gimana ya, keluar dari zona nyaman dan jangan terlalu kayak nggak tahu deh, menurut aku sih harus mencari sesuatu yang belum dilakukan orang lain. Jadi jangan kayak mentang-mentang semuanya begitu juga gitu. Jadi Jadi sebenarnya tuh untuk sosial media nih bisa jadi suatu hal yang positif asal bisa kita gunain dengan benar dan bisa jadi salah satu cara kita buat get more out of life juga ya, kata Tasya ya. Mantap ya. Mantap bener deh lu. Oke, nah itu tadi tuh salah satu tipsnya dari Kak Tasya pastinya dengan kegiatan kita yang positif itu tadi, jangan ikut-ikutan orang juga ya Kak, harus bisa jadi diri kita sendiri, tetap kreatif, tetap berkarya. Oke. Nah itu tadi dari Kak Tasya Farasya. Nah ini untuk K-Lovers tadi kan aku udah bilang, udah kasih tahu kalau kita mau ada quiz ya, kita mau ada quiz. Jadi untuk K-Lovers semua, kuisnya adalah boleh langsung screen capture layar HP kamu atau foto layar komputer kamu ketika Kak Tasya Farasya lagi pegang botol Golda. Kata lagi ini apa? Virtual photoshoot gitu Kak, ala-ala virtual photoshoot. Nah, itu boleh di screen capture dan nanti di-upload ke Insta Stories ya, ke Instagram Stories kamu, mention @golda.id, tag ketiga teman kamu, terus kasih hashtag Golda bukber kapan lagi. Terus taruh di highlight agar pihak Golda bisa verifikasi postingan kamu. Nah, nanti 5 orang yang beruntung akan dapetin shopping voucher senilai Rp100.000. Jadi semuanya siap-siap, disiapin kameranya atau handphonenya karena Kak Tasya ini postnya cuma sebentar. Oh gitu, oke. Ya mungkin kayak hitungan sampai 8 ya, mungkin 5, 6, 7 boleh. Aku ikutan ah. Nah, boleh juga Kak Panji, silakan. 7, 8. Siap ya, ini semuanya udah dimulai. Iya, ini kita mau mulai ya. Oke. Boleh, mungkin Kak Tasya boleh disiapin dulu sama K-Lovers boleh disiapin kameranya, handphonenya, screen capture pas Kak Tasya Farasya di post. Apa namanya guys, pakai tisu gitu loh biar ala-ala. Tetep ya. Siap ya, K-Lovers semua udah siap untuk screen capture Kak Tasya Farasya? Oh jangan lupa fotonya kayak gini ya guys. Ih, aku gak ada tisu. Gimana ini? Oke. Siap ya, oke. Gimana ya? Ajak ngobrol, masa kopi ajak ngobrol sih? Oke, ini Kak Tasya udah siap? Sip, untuk K-Lovers boleh dimulai 1, 2, 3, silakan untuk capture Kak Tasya Farasya sebanyak-banyaknya. Oke, ayo di capture semua, di capture. Gue yakin gue gak bakal disuruh kayak beginian, enak orang ngeliat. Sebanyak-banyaknya ya. Oke, kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Oke, nah untuk K-Lovers. Kok malah bengong Gufron Mustanfar. Mentang-mentang si Tasya lagi gaya-gaya, Gufron begini tadi. Dia langsung Parah. Dia langsung brain freeze. Nah ini untuk K-Lovers jangan lupa tadi hasil jepretannya ya, hasil virtual photoshootnya di-upload ke Insta Stories, mention @golda.id, terus tag ketiga teman kamu, kasih hashtag Golda bukber kapan lagi ya, hashtagnya
Golda bukber kapan lagi? Ya, diingat, dicatat tuh, terus ditaruh di highlight supaya nanti pihak Golda bisa langsung verifikasi postingan kamu. Nanti 5 orang yang beruntung akan mendapatkan shopping voucher senilai Rp100.000 ya. Langsung aja diupload sekarang juga mungkin biar nanti bisa langsung diverifikasi sama pihak Goldanya. Itu Nah, si oke. Bimo Syahputro makan apa sih, enak bener kayaknya Bimo Syahputro. Mana tuh Bimo Syahputro? Ada tadi dia pakai sendok tuh. Nih, Adi Muda Barat Kreatif tuh makan apa tuh Adi Muda Barat Kreatif? Makan apa lu? Air kelapa ya, kelapa muda lu ya? Parah lu, bukan minumnya Golda Coffee lu, parah lu. Dia makan bawang goreng. Nah, oke. Nah, ini sambil nemenin Kelovers buka puasa, tadi aku udah tanya-tanya ke Kak Tasya, sekarang aku mau tanya ke Kak Panji. Kalau dari Kak Panji sendiri gimana nih? Kan Kak Panji dikenal sebagai stand up comedian yang biasanya tuh banyak tampil live di depan banyak penonton. Tapi dengan masa pandemi kayak gini pasti kan ngaruh banget dong ke aktivitas sehari-hari Kak Panji sebagai stand up comedian ini. Nah, kalau kakak ngadepin itu dalam menghadapi obstacle dalam kehidupan di tengah cobaan seperti ini, seperti apa Kak Panji? Ya sebenarnya kuncinya kan adaptasi ya. Bahkan sebenarnya kualitas terbaik manusia sebagai makhluk gitu adalah kemampuannya beradaptasi. Kalau kita ngotot banget pengen melakukan hal-hal seperti kemarin biasanya, takutnya kita malah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi emang kita harus mengoptimalkan hidup aja. Kalau dalam bahasa Inggris tuh get more out of life gitulah. Ya intinya apa yang saat ini tersedia, apa yang kita punya, apa yang kita bisa, itu aja yang kita optimalin. Karena kalau enggak, kita bisa-bisa nggak betah. Kepala kita selalu berpikir di yang masa lalu gitu. Kita kan nggak tahu ya masa lalu bakal balik atau enggak, kapan baliknya. Jadi emang benar get more out of life itu dalam arti kita optimalin apa yang kita punya sekarang. Dan sekarang anggap aja berkah bahwa semua mata nih lagi ke layar. Entah itu layar TV atau itu layar handphone atau laptop, ya kita bermain di situ aja, hiburan banyak di situ, inspirasi banyak di situ, pelajaran banyak di situ, termasuk lawakan saya banyak ada di sini. Kadang lucu, kadang enggak, tapi namanya juga usaha ya kan. Usaha tidak akan mengkhianati hasil ya, kayak kalau kata pepatah amin. zaman dulu. Amin. Nah, ini sebagai konten kreator nih, ini pertanyaan untuk Kak Tasya sama Kak Panji juga. Ini kan salah satu cara isi konten biar lebih menarik tuh biasanya collab bareng kreator lainnya ya Kak ya. Kalau kayak contoh nih misalnya Kak Tasya kontennya itu suka kolaborasi dengan MUA hits, terus Kak Panji dengan komika di Lila Show-nya. Nah, untuk milih siapa yang mau kalian ajak collab itu pertimbangannya seperti apa sih Kak? Mungkin Kak dulu ya. Tasya boleh. Aku lagi minum Golda nih Kak Tasya. Nah, menurut aku kalau untuk kolaborasi itu yang paling aku suka emang salah satunya tuh waktu kolaborasi sama makeup artist gitu ya. Karena kan kalau zaman dulu ya, setahu aku bahkan sebelum aku collab sama MUA itu tuh hampir nggak pernah ada MUA yang mau ngasih tahu kayak tips-tips gitu loh sama produk-produk yang mereka pakai itu apa. Karena itu kan rahasia mereka gitu kan. Benar. Makanya jadi pas awal tuh aku kayak pas aku ngajak MUA, salah satu MUA-nya kan aku emang udah deket gitu. Jadi aku seneng banget kayak dia mau diajak dan orang tuh jadinya penasaran gitu loh. Kayak, loh ini MUA ini mau ngasih tahu rahasia dia di YouTube channel. Sedangkan biasanya orang kalau mau, maksudnya kayak mau kelas sama dia kan mahal nih, bayar jutaan. Tiba-tiba orang ini kayak nge-reveal rahasianya di YouTube secara gratis gitu kan. Jadi ada faktor gimana ya, itu menurut aku entertaining juga, menghibur orang juga. Tapi ada ilmu yang orang lain tuh kayak belum tentu bisa dapetin di tempat lain. Jadi menurut aku itu pas aja deh emang salah satu konten yang aku suka. Dan ternyata MUA lain tuh ngeliat tuh, gue mau dong Tasya ikutan collab sama lo gitu. Akhir-akhir jadi aku ya itu kayak seneng sih. Terus ya kalau nggak kayak gitu ya harus yang gimana ya, kalau mau kolaborasi harus sama orang yang ada chemistry-nya ya, jadi nggak garing gitu kali ya. Chemistry itu penting banget ya Kak. Kalau Kak Panji seperti apa Kak? Aku juga suka collab sama MUA, tapi aku kepanjangannya beda MUA-nya. Kalau aku Apa tuh Kak?
manusia usil dan asal. Iya. Itu perfect blend loh, usil dan asal. Jangan sedih. Itu soalnya kan aku kan bikin Lila Show. Ya, Lila Show itu kan sebenarnya live IG setiap malam jam 9 kalau di bulan Ramadan. Di mana aku mengizinkan siapapun untuk live bareng sama aku terus ngelempar joke. Nah kalau mereka bisa bikin aku ketawa, dan aku gampang ketawa kan sebenarnya kan. Kalau aku ketawa aku kasih hadiah lah. Mereka bisa nonton show stand up aku nanti Oktober atau dapat digital download stand up aku. Nah milihnya tuh berdasarkan yang orangnya usil dan asal. Ngelihatnya tuh dari syaratnya untuk bisa ikutan tuh bisa ada syarat suruh bikin 2 kata lucu, suruh ngarang nama komunitas. Ada yang ngarang saya dari komunitas pencinta YouTube Tasya Farasya misalnya, atau komunitas pelukis mangkok mie ayam, gitu-gitulah. Kadang-kadang nama komunitasnya tuh usil-usil dan asal-asal. Nah nanti kayak gitu-gitu tuh aku panggil-panggil karena biasanya otaknya aneh-aneh. Lucu-lucu sih kadang-kadang followers. Ada juga yang blow-on. Kayak ini adik Mas Budi nih, masa dia virtual background-nya pecel lele? Nyebelin bener. Jadi kayak keluar rumah. Oh, jadi gitu ya Kak. Tadi itu tipsnya ternyata memilih partner yang berkolaborasi itu penting banget, harus yang bisa perfect blend-nya tuh nyatu banget ya Kak ya. Gila, Ronaldo Cynthia luar biasa gitu. The best. Itu kadang untuk ngebuat suatu karya yang ngeblend banget dari satu karya si A dengan si B menyatu dengan sempurna itu susah banget, harus ketemu chemistry itu tadi yang tadi Kak Tasya bilang ya. Iya. Nah, itu tadi tuh Kelovers tipsnya kalau kalian pengen belajar buat ngisi konten yang bagus atau yang lagi latihan-latihan nih buat jadi influencer, salah satunya bisa dengan collab bareng teman kamu, tapi pastinya harus temen yang punya rasa saling perfect blend-nya itu menyatu banget. Dan gak cuma itu aja, gak cuma cari partner bikin konten aja, tapi bisa pilihan minuman juga nih. Supaya kamu makin kreatif, makin banyak ide, pilihlah minuman dengan perfect blend yang luar biasa banget. Contohnya itu Golda Coffee, karena Golda Coffee ini memiliki paduan kopi Brazil dan susu Belgianya yang perfect blend banget dan bisa bikin kita get more out of life pastinya nih. Golda Coffee ya, ini salah satu perfect blend yang mantep banget ya untuk Kelovers semua. Oke, nah ini tadi mungkin untuk Kelovers bosan ya aku terus yang nanya. Ini aku kasih kesempatan untuk Kelovers semua bertanya langsung ke Kak Tasya sama Kak Panji. Boleh tunjukin botolnya ya. Coba tunjukin botolnya, boleh. Botol Golda Coffee-nya ditunjukin. Dan untuk penanya pertama yaitu ada Dewejen. Mana Dewejen? Nah itu tuh yang udah nunjukin Golda Coffee-nya. Silakan Dewejen. Halo, selamat buka semuanya. Mau tanya ke Mas Panji? Gak mau, saya nggak mau jawab. Kenapa ya bro? Penasaran nih, Dipo pas puasa ada tingkah lucu apa bang? Tingkah lucu apa? Dipo? Iya. Oh ya, untuk yang lain yang nggak tahu, Dipo tuh nama anak saya SMP. Terus saya sering ngebahas kejadian-kejadian lucu dia memang. Tapi Dipo itu malah menarik. Dewejen, nah, panggilan lu apaan sih? Masa gue manggil Dewejen? Panggilan lu apa Dewejen? Masih mute lu tuh. Nah, bingung. Mati handphonenya nih, mati bentar lagi. Nah, meledak itu. Dar. Handphone tuh. Jen aja bang, panggilnya Jen aja. Oh iya, Jen. Iya. Jen, si Dipo malah sebenarnya membanggakan karena dia ada sekolah fisik atau sekolah virtual, dia bangun tetap di jam yang sama, rutinitasnya sama persis. Terus dia nggak mesti dijaga untuk ngelakuin sesuatu. Gue malah lebih jagain yang cewek karena dia masih kecil. Kelakuan lucunya apa ya? Ada, ini nggak tahu lucu atau enggak nih. Gue pikir dia rajin, gue diemin, tiba-tiba ada WhatsApp dari guru. Dia belum nyerahin tugas 20. Oh panik dong gue. 20. Gak nanggung. Gue pikir nih orang matanya ke laptop mulu sekolah atau ngapain sih? Ternyata dia ada tugas belum dimasukin, tapi sekarang udah disiplin tuh. Barusan gue jagain tuh, hari ini dia ngerjain 9 soal tuh ya enggak.
yang ketinggalan. Tapi itulah kehidupan seorang ayah dan anak-anak. Aman ya, Jen? Aman Minum dulu bang. dong. Cukup, Minum dulu Jen. Oh minum dulu nih Minum dulu golden. dong. Iya, gila. The perfect blend. Iya. Mantap. Wih, Jen sama biar Golda Coffee perfect blend banget nih. Mandi dong pakai kopi dong. Ayo dong Golda Coffee mandi dong. Kalau kenapa nggak mau? Oke, thank you Jen untuk pertanyaannya. Nah, berikut kita ke penanya berikutnya. Ada Meisha Carmelita Putri. Di mana Meisha? Mana Anda, Meisha? Itu yang namanya Tunjukin ya, Meisha. Kenapa ada polisi? Cara atau apaan sih? Belakang ada polisi. Meisha, mana kamu? Meisha. Oke, halo. Aku mau nanya dong sama Kak Tasya. Oh, ini Meisha. Hmm. Mau nanya apa lu? Mau tanya ke Kak Tasya? Ke Kak Panji dulu ya. Meisha menanya Tasya disuruh nanya gue. Meisha, kita ngobrol aja Meisha. Katanya lagi sesi Kak Panji ya. Silakan Ya. Meisha tanya ke Kak Panji. Dari tahun berapa Kak Panji ngelawak? Dari tahun berapa Kak Panji ngelawak? Oke, terima kasih Meisha Carmelita Putri. Ih, lucu bener. Minum dulu dong Golda Coffee dong. Minum dulu dong Golda Coffee. Lah, udah tinggal handphonenya digeletakin. Oke, pertanyaannya sejak kapan Panji ngelawak? Mungkin bisa dibagi dua ya, Meisha ya. Jadi bisa melawak beneran senang menghibur orang, mulai suka menghibur orang dan secara profesional. Kalau sebagai profesional, rasanya baru mulai tuh 2010. Dan itu juga dibilang profesional susah ya, karena pekerjaan stand up comedy baru meledak 2011, Meisha. Gara-gara si Ernest dan Radit bikin komunitas stand up Indo, terus meledak. Akhirnya job-job stand up bermunculan. Tapi sebelumnya saya udah mulai stand up, tapi kebanyakan di acara saya sendiri, atau di acara-acara amal, saya suka stand up. Yang lain pada, misalkan ada koin untuk mentawai, tsunami mentawai, yang lain pada ngeband, saya ngelawak stand up. Tapi kalau kapan mulai ngelawak secara informal, artinya suka bikin orang ketawa, bener-bener seneng bikin orang ketawa tuh SMP. Soalnya teman-teman suka main ke rumah, tapi rumah nggak ada apa-apa. Paling mewah di rumah saya cuma ada air putih sama sirup, nggak ada yang lain. Jadi saya menghibur teman-teman dengan melawak. Nah, mulai dari situ saya seneng ngelawak, keterusan sampai SMA. Terus kalau SMA lagi nggak ada guru di kelas, saya ngelawak di depan kelas. Kalau lagi di kampus nggak ada dosen, saya ngelawak. Terus saja sampai sekarang. Tapi kalau secara profesi mungkin 2010. Begitu, Meisha Carmelita Putri. Oke, makasih Kak. Sama-sama, Terima Meisha. kasih Meisha. Minum lagi dong. Golda Coffee, perfect blend. Luar biasa. Mana tadi yang udah dibuka ya? Oh, ini. Oke, nah itu tadi udah ada Meisha. Selanjutnya ini ada Octaviana Derit. Octaviana Derit, silakan. Mana? Di sebelah mana nih Octaviana? Ini ada jutaan Kak yang menyaksikan kita semua. Astaga, Jadi banyak bener. Ya. silakan Kasihan tuh Octaviana. Wahyudi itu. Udah temboknya hijau, ngasih lihat botol, nggak dipanggil-panggil. Wahyudi, kasihan bener Wahyudi. Wahyudi senyum dong. Nah gitu, senyum dong. Ini jarang-jarang kayak social distancing. Mana Silakan Octaviana. Hai Kak Panji. Hai, Octaviana Derit. Hai Kak Panji. Menanya Mau apa? tanya kegiatan Kak Panji selama di rumah aja apa ya? Oh, Octaviana Derit. Setiap hari saya mandi Golda Coffee, minum Golda Coffee, dan bercocok tanam Golda Coffee. Bercocok tanam. Saya nanam Golda Coffee, kemudian tumbuh pohon Golda Coffee di rumah saya, asal kamu tahu ya. Ini saya habis metik Golda Coffee nih. Wow, abis panen Nah, Golda Coffee ya. Kalau ditanya setiap hari ngapain, terus terang nih, Octaviana Derit, waktu minggu pertama emang nggak tahu, nggak jelas Ya, selama ngapain. corona. Iya, selama corona waktu minggu-minggu pertama masih nggak jelas mau ngapain, terus terang. Tapi belakangan ini harus diakuin kesibukan mulai mengejar nih. Jadi ini rutinitas saya. Jam 8.15 saya udah harus bangun untuk, ini di luar sahur ya. Bangun untuk memastikan anak saya ikutan, yang cewek ikutan sekolah.
karena dia kalau sekolah ada kayak virtual class meetingnya dulu pagi-pagi. Abis itu saya ngebimbing dia sampai 245. Makanya saya selalu bilang, jangan kasih saya kerjaan, saya ngomong ke manajer. Jangan kasih gue kerjaan sebelum 245, karena laptop gue dipakai sekolah sama anak gue. Jadi dari jam 8.15 sampai 2.45, saya nemenin anak, bimbing dia ngerjain tugas, terus ngawasin dia ngelakuin tugasnya. Baru setelah itu, sekarang alhamdulillah ada banyak peluang-peluang kerjaan-kerjaan kayak pekerjaan dari kapan lagi ini bersama dengan Golda Coffee. Sebentar, tadi saya habis bikin seminar. Pokok seminar sih workshop personal branding. Besok bikin kelas pemasaran. Terus ada kelas ngajar stand up. Terus begitu jadi pembicara seminar. Jadi lumayan terisi kegiatannya, dan tentunya kalau malam setiap hari nonstop saya bikin Lila Show di Instagram saya, di mana orang bisa nyambung sama saya. Kemudian saya bisa memberi mereka hadiah kalau saya tertawa. Gitu, Okta. Okta minum lagi dong. Minum dulu dong. Ger. Kalau habis jangan khawatir, nanti masih ada di sini, kita kirimin lagi. Ih, mantap. Wih. Kejamnya Pia ya. Juragan Golda Coffee. Oke, Oktaviana, thank you. Oktaviana. Nah, selanjutnya ini untuk K-Lovers yang mau tanya ke Kak Tasya, boleh langsung raise hand. Nah, ini udah ada salah satu K-Lovers yaitu Mileniana Indah. Silakan, mana Mileniana? Mileniana. Hai Mileniana. Halo Kak Tasya. Ya, aku lagi. Iya, aku setia dong. Banget. Kak Tasya apa kabar? Bukan aku loh. Oh iya dong, selalu biar Kak Tasya inget kalau ketemu, jadi aku pakai ini selalu. Aku juga inget kamu. Iya. Kak Tasya apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar? Kak Tasya, alhamdulillah. Mau nanya nih, kan selama pandemi ini gimana Kak Tasya, apalagi mau ngelahirin gitu, apakah tenang-tenang aja atau ada rada was-was gitu? Iya, was-was mau ngelahirin, terus banyak yang kayak bilangnya ya udah lahiran di rumah aja, tapi aku lebih ini lagi karena kan nggak ada pengalaman ya, aku kayak maksudnya nggak ada contoh yang orang sekitar aku pernah lahiran di rumah. Terus aku ini kayak hamil pertama gitu loh, jadi nggak tahu deh, nggak kepikiran nih kalau lahiran di rumah. Sedangkan di rumah sakit juga kan kayak mau ke rumah sakit, hati-hati loh, itu tesnya udah positif COVID, semuanya kayak nakut-nakutin gitu kan. Jadi setelah kemarin sempat ada tahap panik, tapi sekarang kayak ya udah gimana lagi, jadi dibawa santai aja. Udah nggak Iya, gitu. Iya. Aduh, deg-degan. Udah lama ketemu ya Kak ya? Iya, udah lama ya kita tidak berjumpa. Iya. Oke. Ya udah, Kak, sehat-sehat terus. Doakan Terima kasih Mileniana yang udah tanya langsung ke Kak Tasya. Nah, berikutnya kita ke K-Lovers selanjutnya itu Cynthia Derwaspuri. Gimana Cynthia Derwaspuri? Silakan. Halo Mbak. Halo Mbak Cynthia, Kak Panji sama Mbak Tasya. Halo. Selamat berbuka puasa. Ya sama. Ya, mau tanya dong. Nah, kita kan berapa bulan? Sudah berapa lama Kalah gitu deh. untuk karantina? Kamu berdua kopinya. Saya juga. Oh ya? Iya, jadi aku tuh kalau di rumah ya sekarang ya kadang nggak keinget tanggal, nggak inget hari gitu kan. Jadi saking udah yang gimana ya, nggak inget gitu, kelamaan gitu kan. Nah, mau tanya juga ya buat semua yang ada di sini, tuh kebiasaan apa sih yang bakalan diteruskan selama masa karantina ini? Terus nanti hikmahnya apa gitu selama karantina ini gitu? Pasti ada kegiatan. Kayaknya kalau sekarang jadi lebih lebih aware sama kebersihan nggak sih? Ya nggak sih, maksudnya tadinya bukan berarti aku jorok banget total gitu sih, nggak jorok juga, cuman maksudnya kalau sekarang lebih cuci tangan itu jangan asal, yang penting ada sabunnya terus gini-gini. Jadi kayak lebih, ini udah menjadi habit baru untuk cuci tangan yang emang bener-bener kita mencuci tangan kita kayak dokter yang mau operasi gitu kan. Terus kita lebih siap hand sanitizer, itu kan kebiasaan-kebiasaan yang nggak mesti karena ada pandemi aja kan, yang kayak bagus juga sebenarnya kita selalu bersih, dan itu bisa dibawa terus untuk ke depannya gitu.
ya kan? Ya, jadi kayak new normal gitu ya. Iya, Ini di new normal. kebiasaan yang baru tapi yang normal gitu. Jadi semua Ya, orang tuh pada Bawa masker aware juga menurut juga. aku itu suatu hal yang positif, apalagi sekarang gara-gara pandemi kayak gini jadi banyak orang yang menjual masker yang bisa dipakai bukan untuk tenaga medis ya, yang buat kita yang dari kain. Jadi sekarang kita kalau mau cari masker kain kan gampang. Kalau dulu kan mana ada orang kepikiran mau beli masker kain, ya kan? Jadi sekarang mungkin Betul, nanti betul. di new normal aja. Oh yaudah kita kalau keluar rumah tutup pakai masker. Jadi bukan cuman karena corona, misalnya ada virus influenza, kena debu juga kita jadi lebih terhindari, lebih bersih udaranya. Kitanya jadi lebih hygiene. Itu kayaknya new normal yang menurut aku bagus juga sih untuk diterapkan terus. Depannya. Alright, gimana Cynthia? Cukup, terima kasih ya Cynthia. Ya, sama-sama. Thank you. Nah, selanjutnya ada Petrus Arion. Nih, Petrus Aduh. Arion. Perasaan gue nggak enak nih. Kok jadi saya? Silahkan Petrus Arion. Buat Bang Panji nih. Tunjukin dulu goldanya dong Petrus. Mana Golda lu, brengsek? Borong gua Bang. Beli Oh, Waduh. Oh, banyak Gua. ya. Dia banyak. juga Dia punya pohon Golda kayak gua kayaknya deh. Pohon Golda Coffee. Imun Golda. silakan Petrus. Golda. Ini buat Bang Panji nih. Gimana sih tipsnya buat berani berbicara di depan orang dan juga di depan layar gitu? Beliin tipsnya dong Bang. Pertama, Petrus cuci muka, itu tipsnya. Muka lu berminyak bener. Baru sih muka di gua. Malu itu sama Tasya itu, ya Allah. Parasnya memedulikan penampilan Anda, muka berminyak Anda. Baru kelar gua Bang bagi-bagi sembako tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat amal kok cerita-cerita lu Petrus Aryo. Gue tembak secara misterius, baru tahu lu Petrus. Oke, tapi tadi pertanyaan menarik. Ini mungkin pertanyaan banyak orang ya. Gimana caranya Iya. supaya kita bisa percaya diri bicara di depan umum atau di depan layar. Ini ada tips yang bukan tips umum, tapi gue yakini benar. Pertama-tama kita harus nyaman dengan salah. Kebanyakan ketakutan orang bicara di depan umum atau public speaking adalah fear of rejection atau ketakutan akan penolakan. Takut dianggap jelek, takut salah ngomong. Padahal kan kalau kita ngomong sama teman-teman sehari-hari, kita juga kadang-kadang suka belibet ngomongnya, suka salah ngomong, dan biasa aja, nggak membuat kita jadi grogi. Nah sebenarnya itu juga hal yang sama bisa kita terapkan di atas panggung. Jadi yang kita mesti ingat ketika kita public speaking atau bicara di depan umum, kita tidak diharapkan untuk sempurna. Kita hanya diharapkan untuk jelas. Kalau kita salah ngomong, kita perbaiki. Nah, hilangnya ketakutan, takut salah, takut dianggap jelek dan segala macam, hilangnya itu akan membuat kita lebih tenang bicara di depan umum. Nah, tapi saya tahu ini butuh proses, butuh waktu. Makanya sebagai orang yang sering ngajar public speaking, saya selalu bilang, kalau ada kesempatan untuk bicara di depan umum, jangan menghindar. Ambil aja, nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa, namanya juga proses. Tapi karena kita terbiasa, kita jadi sadar bahwa ternyata kalau gue salah ngomong dikit atas panggung juga bukan akhir dari segalanya. Ini emang aneh karena lebih ke diri kita ketimbang hal-hal teknis. Tapi gue percaya kalau kita udah bisa berdamai bahwa salah itu nggak apa-apa, kita jadi nggak setakut itu bicara di depan umum. Itulah itu. Setuju Oke, tapi banget. sebelumnya cuci muka Petrus Arion ya. Iya Bang. Jangan bikin jangan bikin malu nama Arion. Arion tuh mall dekat rumah gua. Jangan gua itu. Oh, anak Rawamangun ya kak ya? Yes, Rawamangun is my life, respect. Rawamangun Pride. Rawamangun Apa dong? Gue Jakarta Timur. East Coast yo. Oke, Petrus Arion, terima kasih banyak untuk semua untuk Kelovers yang tadi beruntung ya, 5 atau 6 orang tadi yang udah tanya langsung ke idolanya. Nah, mungkin ini selanjutnya ke Kak Panji sama Kak Tasya, boleh dong kasih kesan-kesannya udah ikutan buka bareng dengan ratusan bahkan ribuan orang di virtual online seperti ini, Kak. Sebenarnya Kesan-kesannya. sejujurnya biasanya kalau misalkan ada kesempatan-kesempatan kayak gini, biasanya itu berakhir sebelum maghrib. Jadi ini bisa buka puasa Iya. bareng tuh lucu sih, menarik menurut gue. Luar biasa, Jadi luar biasa. oh ya, maksud gue Iya. kocak tahu pas kita buka terus orang lain juga pada makan. Masih tadi brengsek bener, ada yang makan gorengan tuh gue jadi pengen. Siapa tuh tadi tuh? Tapi yang gue perhatiin yang namanya Rizky AR di balik papan kagak ada ngunyah-ngunyahnya dari tadi. Pantesan kurus. Gak puasa jangan-jangan. Orangnya kurus bener tuh dari tadi diem aja tuh. Kumisnya doang tebel. Jangan-jangan dia kagak puasa.
Tapi buat saya terima kasih banget diajakin kayak gini. Ini sangat baru pengalamannya. Buka puasa barengan sama sebanyak ini tuh ternyata menarik. Emang kalau ide kreatif digabungin sama eksekusi yang oke, jadinya perfect blend yang luar biasa sehingga kita bisa get more out of life. Golda Coffee. Wow. Golda Coffee for your better future. Yang bisa bikin kamu get more out of life. Nah, untuk Kak Tasya silakan. Iya, aku juga setuju banget. Ini kalau misalnya kalau misalnya pun kita buka puasanya bareng nih, kita nggak mungkin nih bisa kayak gini. Karena kalau misalnya misalnya ini acara langsung gitu, pasti kalau udah buka puasa kita udah sibuk masing-masing, ya nggak sih? Batalin dulu, ini dulu kita santai, jadi ya udah bisa duduk makan sambil ngobrol bareng. Ini juga aku benar-benar pengalaman pertama kali dan belum tentu ada lagi nih. Jadi ini benar-benar get more out of life hari ini. Hari ini pengalaman yang sangat berbeda, benar banget. Wow, luar biasa. Nah, terakhir mungkin pesan-pesan untuk Kak Panji sama Kak Tasya ke K-Lovers semua. Sebelum kita tutup acara hari ini, boleh dikasih pesan-pesannya? Tetap semangat. Ya betul, tetap semangat, jaga kesehatan, disiplin dalam PSBB teman-teman. Kalau kita pengen flatten the curve, artinya kurva penyebarannya landai segera mungkin, kita ya disiplin. Gak apa-apa deh orang lain gak disiplin, gak apa-apa. Tapi kalau kita masih bisa disiplin, sebaiknya kita disiplin supaya kita bisa kembali beraktivitas. Mungkin gak seperti kemarin, tapi beraktivitas di luar rumah dan kita kembali kepada kegiatan-kegiatan fisik lagi. Jadi disiplin dan jaga kesehatan ya. Mantap. Untuk Kak Tasya silakan. Setuju, aku juga setuju banget. Dan meanwhile, maksudnya selama kita masih harus di rumah aja kayak gini, jangan malah jadi tambah kayak gimana ya, mentang-mentang di rumah doang jadi mau terpuruk gitu. Jadi nggak mesti gitu. Kita cari yang bagus-bagusnya, yang positifnya pasti ada. Kalau kita berusaha mencari yang positif, pasti ntar yang positif yang datang ke kita. Jadi tetap semangat. Amin. Semangat. Walaupun di rumah aja tetap melakukan hal positif dan juga produktif ya. Disiplin tapi jangan bikin panik orang gitu. Disiplin tapi yang wajar, yang enak gitu. Jadi jangan yang sampai tegang, stres juga, tapi jangan yang ngeyel gitu. Oke. Panik berlebihan juga kadang suka bikin kita makin stres, justru makin terpuruk ya Kak ya. Yang penting kita tetap ikutin aturan pemerintah, kita tetap ikutin semua ketentuan seperti apa. Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, ya Allah. Oke, kalau gitu ini kita sudah di akhir acara dari Golda Coffee Talks dan merupakan rangkaian dari Golda Coffee Buka Bareng Kapan Lagi. Terima kasih banyak untuk K-Lovers semua yang udah ikutan pada hari ini. Terima kasih juga untuk Golda Coffee dengan perfect blend yang luar biasa sehingga membuat hidup kita menjadi get more out of life. Terima kasih banyak untuk Kak Panji, Kak Tasya. Tadi kita udah masak-masak bareng Chef Fania Wibisono, terus udah ada Hi-Fi dan juga Reality Club yang udah menghibur kita semua. Dan untuk semua K-Lovers yang sudah ikutan berdonasi, terima kasih banyak. Hari ini hari terakhir kalian bisa ikutan berdonasi, semoga bisa membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Amin. Ya. Kalau gitu saya Gerald mohon pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Ikutin terus update-nya di sosial media @kapanlagi.com ya. Tetap sehat, tetap semangat untuk K-Lovers semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.